Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam satu program Suara Pertobatan, di dalam renungan pagi yang akan kembali memimpin hidup kita, mengarahkan kita, membimbing kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Sebelum lebih jauh kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Saat pagi hari ini kembali Bapa, kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya lawatan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir bagi kami dimanapun saat sekarang ini jemaat Tuhan berada, mengalir dalam hati, pikiran dan jiwa kami Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu mengubahkan segala sesuatu yang salah di dalam kehidupan kami, mengubahkan segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kami kepadamu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami Bapa semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Pimpin urapi kami dengan kuasa Roh-Mu saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu senantiasa yang menuntun dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan isi maksud hati-Mu atas kami semua ya Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini satu tema kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13, dengan tema yang diberikan bagi kita pagi hari ini, jangan berpura-pura di hadapan Tuhan. Jangan berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita lihat dari Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, di hadapan Allah pertobatan harus dengan segenap hati. Pertobatan tidak boleh berpura-pura. Tidak bisa kita menutupi sesuatu apapun di dalam diri kita. Pada ayat yang ke-12 jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa yang pertama dikatakan, tanggapilah panggilan Tuhan dalam hidupmu dengan segera. Tanggapilah panggilan Tuhan dalam hidupmu dengan segera. Dikatakan ayat yang ke-12, tetapi sekarang juga. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, Allah tidak mau orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Allah yang sudah mengerti maksud isi hati Allah di dalam hidupnya, orang yang sudah mengerti tujuan Allah memilih dia. Dikatakan sekarang ini bagi kita semuanya, tetapi sekarang juga, artinya bahwa tidak ada waktu bagi kita, tidak ada celah bagi kita, tidak ada kita berlama-lama menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa tetapi sekarang juga Allah merindukan pertobatan itu dengan segera terjadi atas kita. Ketika kita mendengar Yoel pasal yang pertama, kedua sampai dengan ayat yang kita baca pada hari ini, bagaimana bangsa Israel setelah terus-menerus mendukakan hati Allah, bagaimana kemalangan demi kemalangan terjadi bagi mereka, tetapi tidak merubah hati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Allah mau ketika kita sadar betul dalam hidup kita, ketika kita tahu betul dalam hidup kita ada sesuatu yang harus dirubah, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Firman Tuhan ingatkan kita, sekarang juga ambil waktu pertobatan itu bagi kehidupan kita. Ayat yang ke-12 dikatakan, jangan menunda waktu dengan Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan,
berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Bangsa Israel melakukan banyak pelanggaran, melakukan banyak kesalahan. Hidup kita pun mungkin sama dengan bangsa Israel, banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan kesalahan. Allah mau meluruskan jalan kita, Allah mau memperbaiki berkat hidup kita, Allah mau merubah sesuatu yang sungguh tidak berkenan di hadapan Allah yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, terhadap orang-orang yang kita kasihi, terhadap orang-orang yang kita cintai. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, datang dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-12 katakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Allah mau bahwa pertobatan kita adalah pertobatan yang didasari dari kerinduan hati kita. Pertobatan kita didasari dengan satu komitmen yang mendalam dalam diri kita. Pertobatan kita Allah mau supaya itu sungguh-sungguh dari lubuk hati kita yang paling dalam. Dengan segenap hatimu. Artinya ada satu kepenuhan kerinduan terjadi bagi setiap orang yang rindu sesuatu dirubahkan dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, datang dan bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jika saat ini kita menyadari hidup saya tidak berkenan di hadapan Tuhan, masalah demi masalah terjadi, pergumulan demi pergumulan terjadi, ketimpangan demi ketimpangan terjadi, persoalan-persoalan terus menindih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, datang dan bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena pertobatan yang kita lakukan sesungguhnya dikatakan firman Tuhan bahwa Allah akan melihat apakah kita sungguh-sungguh melakukan pertobatan itu atau hanya sebatas sampai persoalan kita selesai. Ayat yang ke-12 kembali mengingatkan kita, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Allah mau, Allah tahu bahwa jalan kita salah, Allah tahu bahwa perbuatan kita salah, Allah tahu bahwa tindakan kita salah. Berbaliklah, firman Tuhan katakan bagi kita. Kemudian dikatakan firman Tuhan pada bagian selanjutnya, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Berbaliklah. Tetapi di dalam berbalik ini Allah mau bahwa ada satu kepenuhan, ada satu komitmen yang jelas, ada satu kerinduan yang sungguh-sungguh terjadi. Dan Allah mau kita mendasarinya lebih teguh, lebih kuat lagi. Dikatakan bahwa sadarilah segala kesalahanmu dengan berpuasa. Sadarilah segala tindakanmu dengan berpuasa. Sadarilah segala jalanmu dengan berpuasa. Artinya ada pengoreksian diri harus terjadi dalam hidup kita. Orang yang berpuasa dikatakan adalah orang yang mau mengoreksi dirinya. Orang yang berpuasa adalah orang yang menyadari dirinya. Siapa dia? Apa kesalahannya? Dia mau semakin disempurnakan. Dikatakan firman Tuhan, dengan berpuasa. Mungkin kita harus bertanya. Mungkin kita bertanya dalam hati kita, kenapa harus dengan berpuasa Tuhan? Karena di saat kita berpuasa, kita tidak dikuasai oleh kekuatan jasmani. Kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Kita tidak sedang dikuasai oleh hal-hal yang mau mengikat kita kembali. Dengan berpuasa, Allah rindu kita mengosongkan diri kita dan mengundang hadirat Allah terjadi dalam kehidupan kita, mengurapi kita, memberkati kita, dan membuat kita mengerti maksud Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki kita diberkati. Allah menghendaki kita dipulihkan. Allah menghendaki supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa datanglah kepadaku dengan berpuasa. Kemudian dengan menangis. Ada satu penyesalan yang terjadi. Ada satu pengoreksian diri. Di balik pengoreksian diri ada satu penyesalan yang terjadi di dalam diri kita. Tuhan, aku salah. Tuhan, tindakanku tidak benar. Perbuatanku mengecewakan hatimu. Dengan menangis, dengan berseru-seru kepada Tuhan.
menunjukkan satu kerinduan yang mendalam di dalam diri kita, bahwa Allah mau supaya kita sungguh-sungguh menuruti segala kehendak Allah. Ada satu kerinduan dalam diri kita, ada satu perubahan, pemulihan terjadi. Jika saat ini kita pun sama, ada satu beban persoalan yang terus menerus tidak pernah ada hentinya terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita sampai terheran-heran, kenapa badai ini tidak pernah selesai. Satu selesai, datang lagi yang lain. Satu selesai, datang lagi yang lain. Koreksi diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa, dengan menangis di hadapan Tuhan. Adakan satu pengosongan diri, adakan satu penyesalan, pengoreksian diri di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan dengan mengadu. Tidak ada lagi kekuatan yang dapat diandalkan di hadapan Tuhan. Jangan lagi mengandalkan sesuatu yang kita merasa bahwa kita lebih, bahwa kita masih mampu. Orang yang mengadu sepertinya kekuatannya sudah tidak ada. Tidak tahu dia lagi apa yang mau diperbuat. Allah mau kita pun sama. Kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apapun lagi di hadapan Tuhan kalau Tuhan tidak bertindak dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertobatan kita sangat penting. Perubahan diri kita sangat penting. Hari demi hari yang kita jalani ini menunjukkan kualitas hidup kita semakin hari semakin di hadapan Tuhan. Dikatakan, setiap orang yang rindu semakin diberkati Tuhan, yang rindu semakin Tuhan ubahkan kehidupannya, yang rindu Tuhan semakin perbaiki jalan-jalannya, hendaklah kita melakukan doa kita dengan berpuasa, dengan menangis dan tidak mengandalkan kekuatan apapun di hadapan Tuhan. Dengan satu kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan aku tidak mampu melewati semuanya. Dengan mengadu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa merindukan pengampunan dari Tuhan, bahwa merindukan belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan, Allah mau melihat hati kita. Karena dikatakan firman Tuhan pada ayat yang dari Yoel pasal yang pertama ayat yang keempat. Yoel pasal yang pertama ayat yang keempat. Karena suka memberontak dari jalan-jalannya Tuhan, karena suka melanggar apa yang Tuhan perintahkan bagi dia, dikatakan ayat yang keempat, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belalang-belalang yang suka, dikatakan di bagian ini saudara, bahwa ada belalang-belalang pelahap yang suka mengambil bagian-bagian dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Israel mengandalkan kekuatan kehidupannya, ketika bangsa Israel mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupannya, dikatakan ada belalang pengerip. Sisa dari belalang pengerip dimakan oleh belalang pindahan. Yang ditinggalkan belalang pindahan dimakan oleh belalang-belalang pelompat, dan seterusnya. Artinya kesusahan hidup sepertinya tidak berhenti di dalam kehidupan kita. Kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita adakan satu pengoreksian diri di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kesusahan demi kesusahan itu, persoalan demi persoalan itu, masalah demi masalah yang terjadi itu, Allah mau selesaikan bagi kita. Yang Allah rindukan dari kita pertobatan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bangsa Israel tahu betul bahwa Allah sesungguhnya lah yang penolong mereka. Tetapi kedegilan hati mereka. Kita tahu betul bahwa kita tidak mampu menjalani segala sesuatu di dalam kehidupan kita tanpa Tuhan. Tapi ego kita yang selalu kita pertahankan. Sudah Tuhan sentil dengan sedikit persoalan, kita tidak sadar. Tuhan sudah izinkan sedikit masalah, kita tidak mau menyadarkan diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali melihat bagian selanjutnya dari kebenaran firman Tuhan ini. Dari pasal 2 ayat yang ke-13 dikatakan,
koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Allah mau pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pura-pura. Banyak orang berkata sok rohani. Kenapa? Karena yang dirubah adalah pakaian, yang dirubah adalah penampilan, yang dirubah adalah fisik. Sementara yang Allah kehendaki dalam kehidupan orang yang mengikut Dia, perubahan hati yang mendalam. Amin. Allah merindukan di sini jangan berpura-pura di hadapan Tuhan. Tuhan tahu betul hidup kita sungguh atau berpura-pura di hadapan Tuhan. Koyakkanlah hatimu. Adakan satu pertobatan yang sungguh-sungguh mengalir dari suatu kesungguhan hati. Ada komitmen. Ada satu kerinduan yang mendalam. Koyakkanlah hatimu. Artinya apa yang tidak baik dibuang. Apa yang tidak benar disingkirkan. Koyakkanlah hatimu, adakan perubahan di dalam hatimu. Masih ada yang salah yang Tuhan mau lihat. Masih ada yang tidak benar yang Tuhan ketahui. Allah mau itu dirubah. Koyakkan hatimu. Kemudian bagian yang selanjutnya dikatakan, jangan pakaianmu. Allah tidak menghendaki penampilan yang kita rubah. Allah tidak menghendaki fisik kita yang kita rubah, tetapi pikiran kita, hati kita, jiwa kita yang harus mengalami perubahan dalam pertobatan kita. Allah tidak bisa ditipu dengan tampilan apapun yang kita perlihatkan. Dari jasmani kita, dari fisik kita, dari pakaian kita. Yang Allah rindukan perubahan itu sesungguhnya dari sikap hidup kita. Kemudian dikatakan saudara, ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mengoyakkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mengadakan satu perubahan. Dikatakan Allah menjamin, Allah berjanji, Allah akan merubah dan memulihkan sesuatu yang sungguh-sungguhnya kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Entah saat ini kita merindukan perubahan masalah itu, entah kita saat merupakan perubahan dari apa persoalan yang timbul dalam kehidupan kita, keluarga kita, persoalan rumah tangga kita, hubungan kita dengan orang yang kita kasihi. Allah berjanji membuka jalan berkat. Allah berjanji membuka pintu-pintu berkat. Allah berjanji akan mengadakan satu perubahan totalitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-19. Jika engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dikatakan, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Allah berjanji memulihkan, Allah berjanji menyembuhkan, Allah berjanji membuka jalan berkat, Allah berjanji mengirimkan gandum, satu kelimpahan dalam kehidupan kita. Allah berjanji mengirimkan anggur, satu dikatakan kemakmuran di tengah-tengah kehidupan kita, ada kehangatan di dalam kehidupan kita. Allah berjanji mengirimkan minyak yang sesungguhnya akan mengurapi kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kau butuhkan saat sekarang ini di hadapan Tuhan? Allah berjanji akan membukakannya, memberikannya dalam kehidupan kita. Allah berjanji mengirimkan gandum, Allah berjanji mengirimkan anggur, Allah berjanji memberikan minyak atas kehidupan kita. Dalam hal ini saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Tidak ada jalan berkat yang tertutup di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, akan ada sesuatu kemakmuran terjadi bagi orang percaya. Kalaupun saat sekarang ini ekonomi kita melemah, kalaupun saat sekarang ini hubungan kita tidak hangat di tengah-tengah keluarga, kalaupun saat sekarang ini sepertinya hidup kita kering, Allah berjanji mengirimkan anggur, Allah berjanji mengirimkan gandum, Allah berjanji akan mengirimkan minyak atas kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Yang paling penting, mari kita adakan satu pertobatan dalam diri kita, supaya dengan pertobatan itu jalan-jalan berkat Allah, jalan-jalan pemulihan dari Allah tidak terhalangi oleh kedegilan hati kita. Semua jalan-jalan yang Allah hendak mau berikan bagi kita tidak terhalangi oleh dosa dan ego kita.
Dan pada ayat selanjutnya dikatakan ayat 19b, aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Hidup kita akan menjadi hidup kesaksian bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, tidak menjadi celah. Banyak kita tahu bahwa orang percaya banyak yang menjadi celah. Salib besar, tetapi sikap hidupnya tidak menunjukkan sikap hidup yang sejatinya adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, hidup akan menjadi kesaksian, bukan menjadi celah. Dan kemudian Allah mencurahkan berkat-Nya dengan tidak berkesudahan terjadi dalam hidup kita. Tidak berkesudahan berkat Allah atas kita. Dan dikatakan Ia akan mengirimkan hujan awal dan hujan pada akhir musim. Tidak henti-hentinya berkat kemurahan Allah akan terjadi bagi setiap bapak, ibu, saudara-saudari yang sungguh-sungguh dengan iman, dengan hati, segenap hati kita datang kepada Tuhan dan menyesali segala pelanggaran kita. Jangan berpura-pura di hadapan Tuhan. Pada ayat selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-23. Mari kita lihat bersama-sama. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan sendirinya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Allah akan mengembalikan segala sesuatu yang hilang. Allah akan mengembalikan segala sukacita kita yang sempat hilang dalam hidup kita. Dia memberikan berkat yang tidak berkesudahan atas kita. Yang penting dikatakan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Pertobatan kita, pertobatan yang sungguh mengalir dari hati kita. Hidup kita selalu mengadakan pengoreksian diri di hadapan Tuhan. Kalau salah kita bertobat. Kalau tidak salah berarti ada sesuatu rancangan Allah yang hendak mau Tuhan nyatakan. Bukankah Ayub ketika dia adalah orang yang sangat saleh, tetapi Tuhan boleh izinkan terjadi sesuatu dalam kehidupannya, tetapi di balik itu Allah melipat gandakan berkat-berkatnya. Bukankah saudara, bukankah seluruh jemaat Tuhan, bukankah kita juga jika kita hidup saleh di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang hilang akan Tuhan kembalikan kembali ke dalam kehidupan kita. Koyakkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Maka Tuhan akan membukakan segala sesuatu yang menjadi kerinduan kita yang paling dalam. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini, jika saat ini kita mengalami suatu situasi yang sama dengan bangsa Israel, sepertinya mengalami kekeringan, sepertinya mengalami ketandusan, apa saja yang kita perbuat sepertinya tidak berhasil, situasi kita seperti membuat kita tidak bersukacita dan tidak nyaman dalam menjalani hari kita. Mari kita adakan suatu perubahan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, supaya Tuhan sungguh memulihkan kehidupan kita. Jangan berpura-pura di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam damai sejahtera. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan kehidupan kami semakin hari semakin sungguh di hadapan Tuhan. Kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang salah kami koreksi diri dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin dapat membenarkan diri kami seturut dengan kehendak Tuhan. Seturut dengan firman Tuhan. Kami dapat Tuhan Yesus merubah segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kami. Untuk kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di dalam program Suara Pertobatan dalam renungan pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.